Shalom dan selamat sore untuk teman-teman. Saya akan terus bicara tentang kebenaran hari Sabat untuk kita semua. Dan mari kita akan saksikan pernyataan dari Bapak Pendeta Stephen Tong yang dia katakan bahwa paus mana yang merubah hari Sabat ke hari Minggu. Dan katanya dari Bapak Pendeta Stephen Tong itu semua omong kosong. Baik, kita akan saksikan video di atas dan kita akan pelajari dan mengetahui tentang sejarah-sejarah bagaimana orang Kristen mula-mula pindahkan hari Sabat ke hari Minggu. Selamat menyaksikan. Pernyataan ke-6. Ini dalam bentuk pertanyaan. Dia katakan begini, paus mana yang merubah? Maksudnya hari Sabat ke hari Minggu itu tadi. Paus yang keberapa? Berapa tahunnya? Tahun berapa menipu orang Kristen? Baik, kita akan jawab ini. Ya. Pernyataan ini terkait dengan sejarah Gereja Katolik, bukan Alkitab. Saya garis bawahi ini. Oleh sebab itu, kita akan menjawab berdasarkan catatan sejarah Gereja Katolik dan catatan sejarah Kerajaan Romawi. Saya mulai, yang pertama. Dimulai dengan Konsili Nisia tahun 321 Masehi oleh Konstantin. Konstantinus mengeluarkan dekrit bahwa hari Minggu menjadi hari libur resmi seluruh kerajaan Romawi untuk menghormati Dewa Matahari, Dies Solis, sekaligus menghormati hari kebangkitan Kristus. Yang kedua, Catechism of the Catholic Church, halaman 2175. Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which it follows chronologically every week. For Christian, its ceremonial observance replaces that of the Sabbath. In Christ's Passover, Sunday fulfills according to the spiritual truth of the Jewish Sabbath and announces man's eternal rest in God. Those who live according to the old order of things have come to a new hope, no longer keeping the Sabbath, but the Lord's day, in which our life is blessed by Him and by His death. Saya terjemahkan secara bebas. Hari Minggu dibedakan secara jelas dari hari Sabat yang secara kronologis berlangsung setiap minggu karena upacara seremonial kekristenan telah menggantikan hari Sabat. Dalam hari Paskah Kristus, hari Minggu memenuhi kebenaran spiritual dari hari Sabat Yahudi dan mengatakan perhentian kekal dalam Tuhan. Mereka yang hidup menurut aturan-aturan yang lama telah memasuki pengharapan yang baru, tidak lagi memelihara Sabat tetapi hari Tuhan, di mana hidup kita diberkati oleh Dia dan kematiannya. Saya akan cepat, kawan-kawan. Nah, Uskup James Cardinal Gibbons pada abad tahun 1800 sekian, abad 19, dia mengatakan begini, Anda dapat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan Anda tidak akan menemukan satu ayat pun yang mewajibkan pengudusan hari Minggu. Alkitab mendukung pengudusan hari Sabat, tetapi Gereja Katolik mengatakan tidak. Oleh otoritas ilahinya, hari Sabat telah digantikan oleh hari Minggu. Ya, itu Uskup James Cardinal Gibbons. Mereka yang mengubah hukum menyatakan hari Sabat diubah menjadi hari Minggu, hari Tuhan, bertentangan dengan 10 hukum Allah. Tiada contoh yang lebih membanggakan daripada mengubah hari Sabat. Besarlah kuasa dan wibawa gereja itu karena ia membuang satu dari 10 hukum itu. Itu di Augsburg Confession artikel 28, ya. Anda boleh baca itu. Kemudian, apa isi daripada konsili Laodikia pada tahun 336 itu? Ya, Anda bisa temukan ini di dalam Canon nomor 29. Judulnya Outlawing the Keeping of Sabbath, Saturday, and Encouraging Rest on Sunday. Ya, dikatakan begini. Nanti saya kasih tahu, saya akan buat nanti sumbernya supaya Anda bisa cek sendiri. Ya. In full text, dikatakan begini, Christian must not Judaize by resting on the Sabbath, but must work on that day, rather honoring the Lord's day, and if they can, resting then as Christians. But if any shall be found to Judaizers, let them be anathema from Christ. Terjemahannya,
orang-orang Kristen tidak boleh seperti orang Yahudi beristirahat pada hari Sabat, tetapi harus bekerja pada hari itu untuk menghormati hari Tuhan. Dan jika mereka bisa, mereka beristirahat sebagai orang Kristen. Akan tapi bila ada yang ditemukan mengikuti orang Yahudi, mereka akan dikutuk dan disingkirkan dari Kristus. Saya akan buat nanti source-nya ini di dalam slide saya kepada Anda, supaya Anda bisa mengikutinya. Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563. Konsili ini terkait dengan respons gereja Katolik terhadap reformasi Protestan. Dalam diskusi terkait tradisi dan Alkitab, gereja Katolik menegaskan bahwa gereja memiliki otoritas untuk mengubah atau menafsirkan praktik-praktik keagamaan, termasuk penggantian Sabat dengan hari Minggu. Paus mana yang merubah dari hari Sabat ke hari Minggu? Itu pertanyaan Stephen Tong. Jawabnya, bukan Paus, tetapi sistem dan mekanisme gereja itu sendiri. Bukan Paus ya. Apakah Paus setuju dengan perubahan itu? Tentu iya. Dari sejak kapan? Maka saya katakan, dari sejak tahun 321 Masehi. Kalau tidak setuju, sudah pasti dirubah, seperti apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II dengan meminta maaf atas perlakuan gereja kepada Galilei. Tetapi ini didiamkan, artinya setuju. Nah, apakah Paus menipu umat Kristen Protestan? Itu pertanyaan dia. Saya jawab, tidak. Karena tidak pernah Paus menipu gereja Protestan. Tidak pernah. Kristen Protestan yang mengikuti Katolik dengan sukarela. Ingat tadi itu, Konsili Trente, apa dikatakan di situ? Gereja memiliki otoritas untuk mengubah atau menafsirkan praktik-praktik keagamaan, termasuk penggantian Sabat dengan hari Minggu, dan diikuti semua. Jadi, Protestan jangan menyalahkan Katolik. Anda tidak fair. Katolik bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Mereka itu fair dan bertanggung jawab. Saya katakan dalam video sebelumnya, saya salut dengan mereka. Protestanlah yang tidak jelas mengarang cerita tentang hari Minggu, padahal mereka sesungguhnya hanya mengikuti keputusan Katolik. Dikarang cerita tentang hari Minggu, hari kebangkitan lah segala macam. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Itu karangannya saja. Yang adalah Katolik memutuskan dan gereja Protestan mengikuti. Nah sekarang, untuk mengakhiri ini, pertanyaan saya kepada Pendeta Stephen Tong. Saya harapkan ini dijawab dari Alkitab. Karena gereja Anda Reformed Injili ya sangat mendorong dan menganut sola scriptura. Ya. Jadi terserah mau pakai bahasa apapun, asal jangan dikarang sendiri. Ya, harus dari Alkitab. Pertanyaan saya yang pertama, siapa yang merubah dan di ayat mana di Alkitab mengatakan bahwa hari Sabat sudah dirubah ke hari Minggu? Silakan dijawab. Pertanyaan ini saya sudah tanya kepada Pendeta Esra Suri, Ria Miron, dan semua orang. Menurut saya tidak ada. Itu dusta. Pertanyaan yang kedua, siapa mengatakan dan di ayat mana di Alkitab disebutkan bahwa hari Minggu dikuduskan, diberkati dan disucikan? Silakan dijawab. Menurut saya itu dusta. Nomor 3, di ayat mana disebutkan bahwa Tuhan mau kita menyembahnya di dalam hari Minggu? Silakan dijawab. Menurut saya tidak ada. Itu dusta. Cuman asal enak-enak ngomong saja. Yang keempat, yang terakhir pertanyaan saya, di mana, di ayat mana dan rasul siapa yang menggantikan hari Sabat untuk beribadah pada hari Minggu? Kapan itu dan di mana? Silakan dijawab. Menurut saya tidak ada. Itu dusta. Nah, oleh sebab itu, Pendeta Stephen Tong, saya tunggu Anda membuktikan bahwa saya salah. Ya, saya tunggu ini. Baik kawan-kawan, saya berharap Anda don't get wrong with me, tetapi kita harus kritisi. Kita harus tunjukkan yang benar, bukan membenarkan. Tunjukkan yang benar. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Peace.